Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan dari kelas 12 IP 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kasus Ibu Supriani. Kasus ini bermula ketika seorang orang tua murid melaporkan Ibu Supriani ke pihak kepolisian. Polisi lalu melakukan penyelidikan dan sempat menahan Ibu Supriani. Sebelum melakukan penyelidikan, proses mediasi telah dilakukan beberapa kali. Namun, pihak pelapor tak mau berdamai sehingga melakukan proses hukum. Kasus ini kemudian menjadi viral dan menarik perhatian publik karena adanya dugaan ketidakadilan dan kriminalisasi terhadap seorang guru honorer. Ibu Supriani menjalankan persidangan dan terdapat banyak saksi yang dihadirkan termasuk saksi ahli. Lalu Jaksa Penuntut Umum atau JPU kemudian mengajukan tuntutan bebas untuk Ibu Supriani. Ibu Supriani diduga melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Ada berbagai faktor yang membuat Ibu Supriani diduga melakukan penganiayaan, seperti faktor individu, di mana Ibu Supriani mungkin mengalami tekanan batin akibat dari gaji yang tidak sebanding dengan pekerjaannya. Kemudian ada faktor budaya, di mana gaya mengajar guru masih terpaku pada budaya mengajar yang keras. Yang terakhir ada faktor sosial, di mana lingkungan pekerjaan yang tidak kondusif membuat Ibu Supriani melakukan hal tersebut. Kasus ini juga memberikan banyak dampak kepada masyarakat, negara, hingga karir Ibu Supriani sendiri, seperti dampak psikologis, di mana Ibu Supriani bisa menerima tekanan akibat dari tuduhan tersebut, dampak karir, di mana kasus ini mempunyai pengaruh yang signifikan untuk karir Ibu Supriani ke depannya. Lalu ada dampak untuk lembaga pendidikan Indonesia, di mana kasus ini juga dapat memicu pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia, serta kasus ini juga dampak menuai berbagai persepsi positif maupun negatif dari masyarakat. Selanjutnya, kasus ini masih dalam proses hukum. Keputusan akhir akan dikeluarkan oleh pengadilan setelah persidangan selesai. Namun, jika Ibu Supriani terbukti bersalah, Ibu Supriani dapat menerima berbagai sanksi dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Ibu Supriani dapat menerima sanksi administratif dari skors hingga pemecatan terhadap Ibu Supriani. Ibu Supriani juga dapat menerima sanksi pidana seperti pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jika korbannya adalah anak di bawah umur. Ada berbagai solusi untuk mencegah hal seperti ini dapat terulang. Salah satunya adalah mengevaluasi berkala terhadap kinerja guru dan memberikan pelatihan secara berkala terhadap guru tentang cara mengelola kelas. Kasus ini juga berkaitan erat dengan sila Pancasila kedua yang menekankan pentingnya setiap individu diperlakukan secara adil dan manusiawi tanpa adanya diskriminasi.